Inilah Krasuka, sistem peperangan elektronik baru Rusia yang tak tertandingi, bikin Barat merinding. Зарекомендовал себя очень хорошо, работает безотказно в любых погодных условиях. Основная задача — это у нас прикрытие группировки войск. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Zona perang baru-baru ini menyaksikan kekuatan sistem peperangan elektronik self-propelled atau EW Krasuka S4 seperti yang ditujukan dalam rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia. Bagaimana cara kerja sistem ini dan seberapa efektifkah sistem ini? Berikut penjelasannya. Krasuka S4 diciptakan untuk melumpuhkan satelit mata-mata, radar berbasis darat, dan juga membuat sistem udara musuh menjadi tidak efektif. Hal ini dicapai dengan menghasilkan sinyal gangguan yang menargetkan frekuensi radar inti dan juga sumber pemancar radio lainnya. Menurut laporan Sputnik, tujuan utama sistem Krasuka adalah untuk melindungi pos komando pasukan dan pertahanan udara dari pengintaian udara dan juga senjata presisi tinggi. Sistem EW berinteraksi erat dengan sistem pertahanan udara yang menghancurkan objek musuh setelah menerima lokasinya dari Krasuka S4. Selain itu, sistem ini juga berhasil menyerang kendaraan udara tak berawak yang terbang pada ketinggian sangat rendah. Sistem perangkat lunak dan juga perangkat keras Krasuka memiliki kemampuan mengganggu peralatan yang ada di dalam drone, sehingga secara efektif membuat UAV menjadi buta dan tidak berdaya. Hal ini memaksa pesawat untuk naik ke ketinggian yang lebih tinggi, menempatkannya dalam jangkauan pertahanan udara Rusia dan kemudian memusnahkan targetnya. Menurut pakar Rusia Roman Nasonov, Naruska atau Krasuka S4 merupakan sistem paling efektif di kelasnya. Ia mampu menciptakan gangguan radio dalam rentang frekuensi yang luas tanpa batasan azimut dan juga elevasi. Sistem ini dapat secara efektif menyerang target udara apapun. Jangkauan kompleks Krasuka S4 yang terdiri dari dua kendaraan lebih dari 300 km. Jarak sumbu roda Krasuka S4 adalah kendaraan segala medan gamas 4 gandar sehingga sistem bergerak dalam beroperasi di area manapun pada suhu berkisar antara minus 50 Celcius hingga plus 50 derajat Celcius. Krasuka S4 dikembangkan Radio Electronic Technologies Concern KRET, perusahaan induk di bawah Rostec Corporation milik negara Rusia. Sistem ini diciptakan pada 2009 dan mulai diproduksi massal untuk sistem peperangan elektroniknya pada tahun 2011. Setelah rentang waktu 2 tahun, Kementerian Pertahanan Rusia mengakuisisi batch perdana sistem Krasuka S4. Teknologi ini seperti yang disorot KRET juga memiliki kemampuan digunakan pada sistem peringatan dan juga kendali udara. Kementerian Pertahanan baru-baru ini meluncurkan video yang menampilkan Krasuka S4 yang mengganggu drone pengintai milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Insiden ini terjadi di wilayah Rusia di zona operasi militer khusus di Ukraina. Kementerian juga mengutip seorang awak kendaraan Krasuka S4 yang menyatakan sepanjang operasi khusus sistem ES membuktikan efektivitasnya. Dia juga menambahkan mereka melaksanakan misi tempur mereka dengan cukup sukses. Selain drone UAV, Krasuka S4 secara efektif melawan rudal balistik dan juga pesawat musuh, pungkas anggota kru.
mencekam lusinan komandan militer Ukraina. Tewas dan juga para tentara bayaran NATO berkelimpangan. Markasnya dihantam rudal termonuklir Rusia hingga terjadi ledakan begini. Rudal berkemampuan termonuklir 9K720 Iskander militer Rusia kembali memakan korban. Sebuah video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan pos komando pasukan Ukraina hancur dilibas rudal. Dalam laporan yang dilansir Viva Military dari kantor berita Rusia RIA Novosti, sebuah video berdurasi 2 menit 51 detik terlihat bagaimana personel unit militer Rusia menyiapkan serangan rudal 9K720 Iskander. Namun demikian, Kementerian Pertahanan Rusia tidak menjelaskan secara rinci di mana serangan itu dilancarkan. Rudal Rusia itu terlihat diluncurkan dari tengah hutan yang digunakan sebagai taktik kamuflase. Serangan ini didasarkan pada laporan intelijen militer Rusia yang menyatakan jika pos komando yang menjadi sasaran tembak adalah tempat berkumpulnya komandan unit militer Ukraina. Basis angkatan bersenjata Ukraina juga menjadi tempat pertempuran ataupun pertemuan sejumlah perwira senior dan juga para petinggi pemimpin militer NATO yang terlibat dalam perlawanan terhadap operasi militer khusus Rusia. Seorang komandan baterai peluncuran rudal Iskander dengan sandi panggil Konstantin memastikan jika rudal Rusia mampu menghancurkan target apapun. Dimulai dari pos komando, pos pengawasan dan juga pengintaian, gudang senjata hingga posisi artileri dan juga rudal musuh yang terletak hingga mencapai jarak ratusan kilometer. Posisi awal ditinggalkan dalam waktu sesingkat mungkin, semakin cepat semakin aman. Tidak diragukan lagi, kami sedang mengerjakan beberapa opsi untuk mundur dan meninggalkan posisi, ujar Konstantin. Berbagai macam tindakan sedang dilakukan dan selalu ada posisi yang bisa kita ubah. Semua personel bertindak terampil. Tahu segalanya, semua keterampilan dipraktikkan hingga otomatis, katanya. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan memastikan keamanan rudal Iskander dari upaya pelacakan yang dilakukan militer Ukraina. Sistem perlindungan peluncur rudal jelajah jarak pendek 9K720 Iskander digerakkan dengan pengintaian drone.